Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga Ica dan selamat malam semuanya. Mudah-mudahan kabarnya baik semua ya hari ini. Nah, singkat aja, kalau kata pepatah tuh tak kenal maka tak sayang. Tapi ini bukan cuma berlaku buat orang, tapi juga buat acaranya. Jadi di sini aku mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Fauzia Rahmadina dari Kedokteran 2021 yang bertugas sebagai moderator untuk AMSA Let's Talk Season 2 episode 3 kali ini. Nah, di sini aku jadi moderator itu nggak cuma sendiri, tapi juga ditemenin sama Ica. Mungkin Ica juga bisa udah perkenalan nih. Cantik-cantik tapi masa belum kenalan ya? Oh ya, kalau gitu, halo semuanya, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama aku Anissa Nuriza Fitria Effendi, atau kalian bisa panggil aku Ica. Di sini aku juga sebagai moderator nih, nemenin Zia, yang bakal nemenin kalian semua dari awal talk show sampai akhir. Ini kan kita sebagai MC udah pada kenalan juga ya. Sekarang mungkin kakak-kakaknya bisa kenalan juga nih. Mungkin pertama dari Kak Zahro dulu nih perkenalannya. Nggak ada format khusus sih Kak, tapi mungkin bisa dijelaskan nama lengkap kakak, kemudian abis itu angkatan berapa, atau fakta-fakta unik lain yang kayaknya perlu diketahui gitu Kak. Untuk Kak Zahro dipersilahkan. Oke, makasih sebelumnya atas kesempatannya. Kenalin semuanya, aku Zahro dari Kedokteran 2019 dan dari CO AMSA 2019 juga. Tuh, makasih. Terima kasih kembali nih Kak. Oh, begitu ternyata ya. Sekarang mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Lorenz. Formatnya sama kali tuh Kak. Bisa dimulai dari nama lengkap, kemudian angkatan berapa, dan fakta-fakta unik yang kira-kira perlu diketahui gitu, atau yang menarik. Untuk Kak Lorenz dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Zia sama Ica. Perkenalkan sebelumnya dan perkenalkan semuanya, nama aku Lorenz Okta, FL-nya itu Firmansyah Lengkong ya. Bisa dipanggil Lorenz. Alhamdulillah tahun ini diamanain sebagai Direktur AMSA Alumni Club. Aku dari Prodi S1 Pendidikan Dokter angkatan tahun 2020. Terima kasih. Sama-sama Kak. Oh, kita udah mulai kenal nih sama kakak-kakaknya. Kakaknya udah memperkenalkan diri. Mungkin selanjutnya aku mau nanya nih Kak. Kan kakak kan beda angkatan gitu ya. Aku mau nanya masing-masing dari Kak Lorenz ataupun Kak Zara. Kakak-kakak berdua ini udah berapa lama sih join AMSA dan masuk divisi apa di AMSA? Mungkin aku mau mulai dari Kak Lorenz dulu ya gantian. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Cia. Kalau ditanya sudah berapa lama join di AMSA dan masuk ke divisi apa? Jadi semenjak menjadi maba angkatan tahun 2020 itu ya. Kenal AMSA itu dari demo organisasi waktu Cerebrum dulu. Pada ingat semua nggak sih? Dan sejak itu Ingat Kak? AMSA itu mempromosikan organisasinya dengan cara yang beda banget. Kayak waktu demo dulu itu rame gitu, waktu tampilin video itu chatnya tuh banyak. Kalian pasti pada gitu juga kan? Dan itu yang bikin interest aku join di AMSA. Dan itu ya tahun 2020. Dan aku masuk divisi apa? Aku sendiri milihnya MND, guys, gitu. Oke, makasih banyak Kak Lorenz. Mungkin sekarang gantian Kak Zara ya. Kak Zara masih ingat pertanyaannya? Masih. Oke, kalau dari aku sendiri tahu AMSA juga dari maba 2019. Terus taunya malah dari sebelum ini demo organisasi. Nah, itu tahu dari OC-OC aku gitu. Terus mostly pada ikut AMSA, jadi kayak interest banget ke AMSA. Jadi langsung masuk AMSA di 2019 itu. Terus aku milihnya CO kayak yang tadi aku bilang. Oke, kita sekarang udah lebih kenal nggak sih mengenai kakak-kakaknya dan bagaimana sepak terjangnya itu di AMSA ya. Nah, sekarang aku mau tanya nih Kak ke kakak-kakak berdua ya.
Mungkin kalau dari pengalaman kakak-kakak sendiri tuh kayak gimana sih friendship di AMSA itu? Karena kan filosofinya AMSA itu kan ada knowledge, action, sama friendship. Nah, aku pengen tanya, kira-kira friendship yang kakak-kakak rasakan di AMSA itu kayak gimana? Mungkin bisa dimulai dari Kak Zahro lagi. Oke deh, thank you Zia. Jadi kalau friendship di AMSA ya, karena aku udah di AMSA dari 2019, aku udah ngejalanin berapa tuh 3 tahun. Aku ngerasa friendshipnya di AMSA tuh ada banget, nggak bisa ngedeskripsinya, pokoknya ada banget gitu. Bahkan dari awal, dari aku masih maba, nggak tahu apa-apa, nggak tahu aku nih di FK harus ngapain, tapi AMSA tuh yang kayak welcome banget dan kerasa banget dari awal tuh friendship-nya ya udah kerasa banget gitu dari awal. Terus saya sendiri juga karena salah satu visinya kan ada friendship-nya tuh, jadi benar-benar ngedukung dan kasih kita fasilitas untuk dapetin friendship itu nggak cuma sekedar pertemanan tapi juga udah kayak keluarga gitu, ada kekeluargaannya banget buat member-membernya kayak gitu. Oke, jadi keren banget sih ya Kak kalau buat friendship-nya itu. Mungkin kalau dari Kak Lawrence nih pendapatnya Kakak kayak gimana? Oke, makasih Zia. Kalau ditanya friendship, kurang lebih bener-bener sama kayak Kak Zahro. Waktu awal-awalan itu aku ngerasain friendship di AMSA itu bener-bener kita atau aku sendiri tuh sebagai newbies atau yang belum menjadi member AMSA itu kayak bener-bener disambut gitu loh. Kalian juga gitu gak sih? Kalau halo Lorenz, ayo yuk mah ikut AMSA, bla 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 gitu. Nah, nggak cuman itu aja. Di AMSA itu menurutku friendship-nya tuh tidak pernah mandang umur untuk berpendapat gitu loh. Walaupun kamu angkatan 19 atau angkatan 20 itu pendapatmu itu benar-benar dihargai tanpa ngelihat kalian itu angkatan berapa gitu ya. Terus kalau dari aku sendiri kayak kating-kating kayak Kak Zahro tadi itu bener-bener ngebantu kita dalam hal apapun, nggak cuma di organisasi ya. Di kuliah kita tanya apapun tentang perkuliahan, Kak, gimana nih cara belajar gini di luar organisasi, mereka pasti akan bantu gitu. Lalu apalagi, rekan organisasi itu bukan hanya sebagai rekan, melainkan sebagai teman, ya nggak Kak Zaro? Yes, bener banget. Nah, bener. Terus yang terakhir mungkin komunikasi juga bukan hanya sekedar komunikasi bukan juga hanya sekedar komunikasi dalam organisasi. Jadi kita selain komunikasi di AMSA tentang organisasi itu kita sedikit banyaknya itu pasti dapat teman yang bisa dijadiin teman buat belajar, main, kuliah maupun dan lain-lain gitu menurutku friendship di AMSA. Makasih. Sama-sama Kak, ya ampun keren banget sih. Mudah-mudahan kayak kita yang dari angkatan 2021 juga bisa solid dan memperkuat friendship-nya kayak gitu juga. Iya, aku juga setuju banget nih sama yang dikatain Kak Loren sama Kak Zahro, soalnya salah satu yang bikin aku tertarik sama AMSA itu juga bener-bener kayak nuansa welcoming-nya itu kerasa banget waktu awal-awal gitu. Sampai saat ini juga. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Aku mau nanya tentang program kerja atau proker ataupun kepanitiaan apa saja di AMSA UNER yang mendukung filosofi friendship tersebut Kak. Mungkin aku mau nanya dari Kak Lorenz deh. Oke, kalau ditanya proker apa saja yang dukung filosofi friendship, menurutku banyak banget sih. Mungkin diantaranya ada bonding dari MND, ada bonding divisi neutropik. Itu kayak kita benar-benar di bonding biar lebih deket gap antara angkatan tiap angkatan. Terus juga ada farewell yang kalau alumni itu mau selesai di AMSA itu mereka tuh nggak cuma dilepas tapi benar-benar kayak dirayain gitu. Lalu ada friendship week yang kalian tahu kan friendship week itu kayak kita greeting ke member baru secara personal, nggak cuma kayak selamat ya masuk di AMSA di gitu. Jadi kita kirim secara personal gitu. Tapi pada dasarnya semua proker yang ada di AMSA itu atas dasar friendship sih menurutku gitu. Oke, berarti menurut Kak Lorenz sebenarnya hampir semua proker yang ada di AMSA itu mengandung filosofi friendship gitu ya Kak ya? Bener banget. Betul. Oke. Aku udah dengar dari sisi Kak Lorenz nih. Sekarang aku mau ganti nanya dari sisi Kak Zahro. Menurut Kak Zahro, proker atau kepanitiaan apa aja sih yang mendukung filosofi friendship ini sendiri? Oke.
Oke, sebenarnya ya kalau dilihat realitanya semua kegiatan di AMSA tuh ada unsur friendship-nya. Nggak bukan yang hampir semua lagi, bener-bener semuanya ada. Cuman mungkin porsinya aja beda-beda. Karena kita ngejalanin atau ngadain kegiatan gitu aja tuh otomatis kita berinteraksi sama member yang lain, otomatis terjalin tuh friendship-nya dan interaksinya kalau di AMSA ya aku ngerasainnya sendiri tuh nggak sekedar yang hai halo kenalan nama doang, tapi minimal bakal lanjut lebih kenal jauh gitu loh dan otomatis dapet teman dekat dan friendship-nya dapet di situ. Terus kalau proker di AMSA yang bener-bener yang mungkin basicnya friendship banget udah disebutin sama Lawrence ya, ada Excalibur, Auto Antigen, terus bonding divisi tadi, terus sama yang baru berjalan di AMSA, baru banget nih 2 tahun berjalan tuh ada Range of Managers gitu sih. Oke, jadi nih Kak, mungkin bisa kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Aku mau coba tanya ke Kak Zahro nih Kak. Tadi kan Kakak sempat menyinggung mengenai manajer. Sebenarnya manajer itu apa sih Kak? Dan gimana caranya kita itu buat jadi manajer? Apa yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya? Mungkin bisa nih Kak dijelasin dulu. Jadi aku mau coba jawab ya, kalau manajersnya yang dibahas manajersnya sendiri itu kalau managers itu anggota dari program kerjanya Range of Managers itu atau biasa kita singkatnya ROM gitu. Nah mungkin aku jelasin dari ROM-nya sendiri dulu. Jadi ROM itu program untuk ngebantu anggota AMSA UNER yang baru, angkatan baru yang newbies gitu. Nah programnya ini tujuannya untuk mengevaluasi kinerja dari newbies itu sendiri, terus mengayomi mereka karena kan mereka baru masuk tuh belum kenal AMSA tuh gimana, ada apa aja di AMSA. Nah dibantu sama si managers ini, manajersnya bakal ngebimbing, ngasih motivasi, terus balik lagi sesuai sama salah satu filosofinya di AMSA itu yaitu friendship. Nah kalau manajersnya sendiri ya itu mereka kalau mau jadi managers ada beberapa syaratnya, itu harus anggota AMSA yang udah jadi anggota AMSA minimal 1 tahun kepengurusan gitu. Kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak Zahro. Udah agak jelas nih mengenai manajer ya. Oke, kalau tadi Kak Lawrence kan sempat bilang kalau misalnya salah satu proker yang mendukung filosofi friendship itu ada Friendship Weeks ya Kak ya. Mungkin kira-kira Kak bisa nggak jelasin lebih rinci gitu, Friendship Weeks itu kira-kira apa sih? Karena mungkin teman-teman banyak yang belum tahu tentang Friendship Weeks itu sendiri Kak. Oke, makasih Cia. Jadi mungkin teman-teman masih kurang ngerti apa itu Friendship Week. Soalnya namanya juga agak susah sih jujur. Tapi Friendship Week itu sendiri adalah media di mana kita sebagai member AMSA UNER, kita itu bisa greet members, yaitu kayak menyambut member baru, baik yang udah kita kenal maupun belum yang dari kita kenal. Biasanya itu kita greetingnya kemarin itu ke member baru itu bentuk video, jadi kayak welcome ya di AMSA, di divisi MND gitu-gitu. Terus ada juga yang versi letter dan sebagainya. Jadi ini tuh kayak terinspirasi dari acara angkatan Koste punyanya Kak Zahro yang Week of Happiness itu loh Kak. Tapi di AMSA itu kita modif sedikit gitu. Soalnya pada dasarnya itu kita mau perkenalan anggota baru itu benar-benar ngerasa biar mereka itu kayak keluarga gitu. Gitu. Kalian juga kemarin dikirimin itu kan Friendship Week kan? Iya Kak dikirimin. Lucu Kak. Gemes banget. Mungkin habis ini aku bisa lanjut ke Kak Zahro lagi ya Kak ya. Kan tadi udah dijelasin tuh mengenai manajer itu nanti bakal ngebantuin buat newbies biar mereka bisa beradaptasi di AMSA nih Kak. Menurut Kakak tuh ada nggak sih Kak pengalaman yang paling berkesan selama jadi manajer gitu, boleh diceritain di sini nih Kak. Soalnya penasaran gitu, kayaknya seru banget kan banyak berinteraksi sama newbies yang masih belum tahu apa-apa soal AMSA.
Oke, pengalaman. Mungkin semua ngerasain hal yang sama ya, yang paling berkesan. Tapi mungkin ini karena base-nya masih online juga, jadi kalau yang paling berkesan sih pertama kali ketemu newbies-nya itu pasti deg-degan, para managers itu. Terus juga ya walaupun kita tuh ketemunya kalian gitu, ibaratnya angkatan di bawah, tapi tetap aja deg-degan kayak gimana ya nanti mereka bakal interest nggak ya, atau aku nanti bakal salah ngomong nggak ya, itu pasti ada banget. Terus juga tapi sisanya sih berkesan banget karena makin bonding gitu sih antara manajer sama anak-anaknya kayak gitu. Keren banget sih Kak, kayak bukan cuma dari kakaknya juga, pasti kayak dari newbiesnya juga pengen banget gitu ketemu sama kakak-kakaknya, mau dijelasin tentang AMSA gitu, karena kan kita di sini juga pasti yang daftar itu karena tertarik sama AMSA-nya ya Kak ya. Aku mau balik nanya ke Kak Lorenz lagi nih, nyinggung masalah friendship weeks lagi gitu Kak. Gitu. Pasti kan kalau misalnya proker dibuat itu ada tujuannya ya Kak. Kira-kira tujuan utama program friendship weeks ini apa sih Kak? Proker friendship weeks ini? Oke, makasih pertanyaannya. Cia, jadi tujuan Proker Friendship Week itu sendiri biar newbies atau yang sekarang udah jadi member ya, merasa sense of belongingnya itu di AMSA itu ada gitu. Jadi kalau mungkin di organisasi tanda kutip lain, masuk ya tinggal masuk, kayak ya udah masuk jadi member, masuk grup udah gitu aja. Tapi di AMSA ini kita mau bikin beda. Seperti contoh kemarin yang sempat aku sampaikan tadi, kita kasih greeting video secara personal, benar-benar personal. Kayak begitu ya, pada dasarnya kita mau menyambut mereka, member baru, seperti keluarga kita sendiri gitu. Dan benar-benar kita anggap dan kita anggap dan biar mereka merasa menjadi anggota keluarga gitu. Pada dasarnya Proker Friendship Week ini dibuat. Jadi itu ya biar apa newbie-newbinya itu merasa di welcome, Merasa jadi disambut keluarga dengan baik banget. gitu ya Kak ya. Gitu. Oke. Bener. Wah, gitu. Jujur keren banget sih, tapi sekarang aku mau tanya lagi nih ke Kak Zahro, karena jujur aku masih penasaran nih mengenai manajer-manajer ini ya Kak ya. Kan tadi kakak udah cerita nih Kak mengenai pengalaman kakak sebagai manajer yang untuk menyambut newbies, untuk mempersiapkan mereka nanti itu di AMSA. Terus kalau buat kakak sendiri tuh, kakak ngerasa nggak sih Kak ada manfaat yang diberikan dengan menjadi manajer itu buat kakak pribadi? Oke, makasih dia pertanyaannya. Kalau manfaat yang aku dapetin, jujur di sini kan aku belum sempat bilang ke kalian juga ya, kalau di sini aku sebagai Chief of Managers, jadi aku yang manage managers yang lain gitu buat ketemu newbies gitu. Nah, kalau dari aku sendiri sebagai Chief of Managers, mungkin aku dapat manfaat yang luar biasa banget. Jadi kayak aku bisa nge-manage beberapa orang, yang orang itu bakal nge-manage orang lagi. Jadi kayak kuadratnya gitu. Jadi dan buat manajer sendiri kan mereka tuh ketemu orang lebih dari 10 gitu ya, dan sikapnya mereka, kepribadiannya beda-beda, dan itu juga nge-manage-nya lagi harus di apa ya, nggak sembarangan gitu, nggak asal kita ketemu terus ngadain ketemuan terus ada yang suka ada yang enggak. Jadi kayak mikir gimana caranya biar semuanya bisa suka, newbiesnya seneng ada managers dan manajersnya juga seneng ngejalanin itu. Kayak ya itu sebuah pengalaman yang cukup menguras otak, tapi ya seneng banget bisa dapat kesempatan jadi chief of managers gitu. Keren sih Kak, jadi kayak sekaligus melatih problem solving gitu nggak sih Kak? Jadi kan kayak cara menghadapi orang-orang yang sifatnya beda, buat ngadepin yang sifatnya A itu kita harus begini, yang B itu harus begitu. Terus habis itu kakak juga memperbanyak relasi, manfaatnya keren banget sih Kak, jujur.
Iya, benar banget. Dan juga di managers tuh kayak ya benar-benar ibaratnya mungkin kalau aku nyebut di sini kalian udah awam ya mungkin buat teman-teman UNER. Kalau lagi di cerebrum tuh jadi limbik gitu. Nah, jadi kayak di AMSA nih punya limbiknya sendiri gitu. Bener banget sih buat yang problem solving tadi. Biar semuanya tuh makin interest ke AMSA gitu, makin mau aktif di AMSA. Oke Kak Zahro, makasih banget buat jawabannya gitu. Kayaknya aku juga mau kurang lebih copy paste gitu pertanyaan dari Fauzia kayak tadi. Aku mau nanya nih ke Kak Lawrence, apa aja sih Kak benefit yang Kakak dapat dari program kerja Friendship Week ini sendiri? Oke, jadi benefitnya itu mungkin yang pertama kita bisa mengenal lebih dalam satu sama lain. Jadi kalau misal kalian udah masuk AMSA, otomatis benefitnya dari Proker Friendship Week ini kita nggak perlu perkenalan dua kali ke membernya. Jadi kan ada tuh masuk tapi siapa sih ini membernya nggak tahu. Nah gunanya friendship ini bisa bikin lebih dalam kenalannya gitu. Terus yang kedua mungkin membuat member merasa lebih nyaman, ya nggak sih? Nah itu juga. Iya Kak. Lalu mungkin yang terakhir biar membersnya senang juga gitu, gitu sih. Kasih. Oke, pokoknya biar kayak nyenengin newbie-nya aja gitu ya Kak. Member barunya aja gitu. Betul, Cia. Iya bener banget nggak sih tadi yang dibilang Kak Lawrence tuh, kayak waktu pertama masuk AMSA tuh aku udah ngerasa bener-bener welcome banget, kakak-kakaknya tuh kayak bersedia ngebantu, terus abis itu kayak ngebimbing kita dengan sabar gitu ya, kita yang masih belum tahu apa-apa. Keren banget sih, aku kayak jujur merasa sangat di welcome di sini dan aku seneng. Terus sekarang aku lanjut tanya lagi nih buat Kak Zahro ya Kak. Aku lihat tuh kayak tadi untuk jadi manajer tuh kayaknya cukup banyak ya Kak job desk-nya tuh, kita harus bisa manage newbies, apalagi Kak Zahro yang tadi udah jadi chief of manager juga pasti lebih sibuk kan ya ngurus manajer-manajer yang lain. Sementara kita tahu sendiri nih Kak, di FK tuh kan kuliahnya materinya padat banget kan, kayak tadi buat anatomi misalnya satu hari itu bisa 8K. Itu gimana sih Kak cara Kakak bisa menyeimbangkan perkuliahan, kemudian juga tanggung jawab sebagai manajer dan juga kehidupan sosial di luar dengan teman-teman dan juga keluarga Kak. Jadi ini secara singkat aku cuma mau nanya soal manajemen waktu Kak. Oke, thank you Zia pertanyaannya. 8K banget nggak tuh sehari kuliah? Oke. Kalau buat manage waktu sendiri, kalau dari aku pribadi jujur nggak pernah ngebawa sesuatu yang ada di aku tuh jadi beban, tanggung jawab yang ada di aku tuh jadi beban. Jadi kayak, dan juga range of managers ini tuh nggak sepadat itu gitu. Jadi dari awal udah di manage buat dalam sebulan itu, dalam 2 bulan deh, itu minggu pertama bakal ada briefing buat manajersnya. Jadi range waktunya buat briefing doang tuh kayak seminggu, jadi senyantai itu. Terus habis briefing bakal ada minggu kedua itu ada bonding sama newbiesnya, manajer sama newbiesnya. Itu juga kita kasih range waktu yang panjang seminggu biar kayak nggak yang chief of managersnya nentuin kalian bonding tanggal segini ya pasti kayak bakal kalang kabut. Kita nggak tahu yang 2019 di hari itu kuliah sampai jam berapa, yang 2020 sampai jam berapa, ada kegiatan apa, 2021 juga gitu. Nah jadi ya dikasih range waktu lebih panjang. Terus ntar di minggu ketiganya ada evaluasi, harus newbiesnya digimanain lagi, atau kita harus gaining yang kayak gimana lagi tuh rentang waktunya seminggu. Jadi nggak sepadat itu. Buat nge-manage waktu sama kegiatan lainnya ya mungkin aku seperti jawaban-jawaban pada umumnya, akademiknya dulu selesai aku mungkin review lah pelajaran dikit, abis itu baru yang penting nggak kepikiran aduh belum belajar gitu.
uh, udah ada belajar dikit baru aku kayak ngerjain yang uh, range of managers ini, baru mungkin kalau ada kegiatan lain ya dikerjakan selanjutnya sesuai prioritas. Kalau sama keluarga sendiri sih tadi sempat nyinggung keluarga ya, itu emang ada timingnya sendiri. Weekend tuh aku kasih khusus buat keluarga gitu. Thank you. Oke, keren banget sih nih Kak. Mudah-mudahan aku juga bisa gitu ya punya time management yang kayak Kak Zahro gitu. Dan menurut aku ini tuh kayak nyambung lagi nggak sih Kak sama friendship-nya. Jadi kayak nggak diburu-buru gitu untuk bonding, untuk kenalannya. Jadi take it slow aja gitu ya Kak. Yang penting kita semua tuh pada akhirnya saling mengenal dan enjoy di sini. Ya benar banget Zia, dan juga kayak biar nggak ada pressure juga, semuanya sama-sama nikmatin gitu. Aku lihat dari Kak Zahro keren banget ya Kak time manajemennya. Semoga bisa nular ya Kak. Time manajemen waktu yang baik gitu. Oke, kalau gitu, kalau yang aku lihat-lihat nih dari Kak Lawrence, kayaknya kegiatan-kegiatannya kakak itu berhubungan dengan friendship itu banyak banget di AMSA gitu. Pastinya kakak kan membangun relasi sama banyak orang juga gitu ya kak ya. Aku mau nanya mungkin lebih ke pendapat pribadi Kak Loren sendiri ya. Apakah penting sih Kak untuk membangun relasi dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Kedokteran ini? Kalau misalnya menurut kakak penting, bisa juga disebutkan Kak kenapa kok penting? Mungkin itu aja Kak. Oke, Cia. Pertanyaannya bagus dan dalam banget sih. Jadi, kalau kita bicara soal relasi ini kan jangkauannya luas banget ya. Karena secara pribadi, soal pentingnya membangun relasi itu menurutku sangat-sangat penting. Karena di zaman sekarang, kita sekarang itu sering kali dengar pinter aja nggak cukup untuk meraih sebuah kesuksesan. Tapi pinter dalam bidangnya itu juga salah satu menjadi faktor untuk meraih sebuah kesuksesan. Namun ada hal yang juga penting, yaitu tadi membangun jejaring yang bisa menumbuhkan relasi untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya ada dua orang, yang satu ini pinter banget dalam suatu hal akademik lah contohnya, tapi dia kurang dalam sisi relasi. Nah, orang yang kedua ini, ada orang nih yang biasa-biasa aja, tapi nggak bodoh-bodoh banget, tapi dia punya relasi banyak. Nah, dilihat dari dua tadi ini kan, kayaknya yang lebih mudah ini yang kedua kan, untuk mencapai tujuan tertentu, ya nggak sih? Nah, jadi apabila kita mempunyai relasi itu, kita akan bisa semakin mudah mencapai tujuan tersebut. Kalau dari kalian berdua gimana nih pentingnya relasi? Kalau aku setuju banget sih Kak sama Kak Loren, soalnya kayak di zaman sekarang gitu ya Kak, kalau misalnya kita kayak pintar akademik doang itu nggak cukup gitu. Ya emang relasi bukan kayak faktor utamanya, tapi itu bisa menjadi faktor pendukung kita gitu buat kedepannya. Kita bakalan dapat benefit yang banyak banget pasti dari menambah relasi. Kalau menurut Fauzia sendiri gimana nih kalau tentang relasi? Kalau aku jujur tadi tuh udah kayak disebutin semua sama Kak Lawrence ya. Tapi palingan kalau dari aku sendiri sih, ini balik lagi ke kiprah kita itu kan dulu. Kita tuh kan makhluk sosial ya. Pasti kan kita tuh secara langsung maupun nggak langsung kita tuh pasti butuh orang lain. Dan kita tuh nggak bisa apa-apa tuh sendiri. Jadi bener banget sih yang kata Kak Lawrence tadi. Relasi itu penting karena secara langsung maupun nggak langsung kita tuh pasti butuh orang lain untuk terus berkembang begitu kalau dari aku. Kayaknya kita udah ngobrol-ngobrol cukup lama gak sih? Zia sama kakak-kakak yang luar biasa ini. Mungkin Iya. aku sama Zia ada satu pertanyaan penutup nih buat Kak Lawrence maupun Kak Zahro. Mungkin dari kakak-kakak semua ini, ada gak sih saran ataupun penutup ataupun take home message gitu untuk penonton-penonton AMSA Let's Talk ini? Mungkin bisa dimulai dari Kak Zahro ya. Oke, thank you Ica atas pertanyaannya. Take home message ya, bukan dosen, bukan motivator, tapi mungkin aku mau ngomong aja.
seperti yang udah dibahas dari awal banget tadi sampai detik ini, jadi friendship itu perlu banget teman-teman semua, apalagi sama kayak yang disebutin Zia tadi juga, apalagi kita makhluk sosial, terkhususnya lagi nih kita anak FK, susah banget hidup sendirian, pasti kerasa kan kalau misalnya ada timing kalian lagi nggak ada temen gitu, bingung banget harus mau ngapain, mau gimana gitu, nggak bisa banget sendirian. Nah, jadi friendship sama relasi itu penting banget, dan friendship dan relasi sendiri itu bisa didapetin di mana aja, tapi yang jelas di AMSA sendiri nih udah terang-terangan dari filosofinya sendiri, dari visinya sendiri udah ada friendshipnya. Jadi kalau udah masuk AMSA jangan disia-siain fasilitas yang disediain di AMSA. Terus juga kalau belum masuk AMSA bisa banget masuk AMSA gitu. Oke, pokoknya kayak take home message dari Kak Zara itu pokoknya intinya jangan sia-siakan apa yang ada di AMSA sekarang gitu ya Kak ya, kurang lebih. Oke, makasih banget Kak Zara. Mungkin sekarang aku mau minta saran ataupun take home message gitu ya dari Kak Lawrence nih Kak. Oke, karena dari tadi kita bahas tentang friendship, jadi aku kasih take home message atau saran yang relate dengan itu ya. Buat teman-teman semua, pesan dari aku itu bertemanlah dengan siapapun yang bisa kalian jadikan teman. Karena dengan itu kalian akan menemukan hal baru yang belum pernah sama sekali kalian tahu. Tapi jika yang kalian cari adalah teman yang sempurna, maka kalian tidak akan pernah punya teman. Gitu. Itu dari aku sih. Oke, jadi tadi kita udah sampai ke pertanyaan terakhir ya dari take home message dari kakak-kakaknya. Keren banget sih, terutama tadi pas yang Kak Lawrence bilang kalau kamu nyari temen yang sempurna kamu nggak akan pernah punya temen, dan Kak Zahro yang mengencourage kita ini buat memanfaatkan AMSA dengan sebaik-baiknya, karena di AMSA sendiri ini adalah tempat kita untuk mencari teman dan juga relasi yang sangat baik sambil mengembangkan diri. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan sebagai moderator, dan terima kasih sekali lagi kepada Kak Lawrence dan Kak Zahro yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di AMSA Let's Talk pada kali ini. Terima kasih. Saya Fauzia. Dan saya Ica. Sebelumnya saya juga mau minta maaf Kak kalau misalnya ada salah-salah kata. Pasti soalnya kita manusia yang tidak luput dari salah gitu. Dan makasih juga Kak udah nyempatin waktunya untuk datang ke AMSA Let's Talk Season 2 episode 3 ini. Terima kasih banyak Kak. Mungkin itu aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, makasih ya.